Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita naikkan pujian, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Sama-sama katakan, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Biarkan singer saja yang menyanyikan pujian ini. Mari kita katakan pujian ini. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Kusanjung Kau lebih yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan, Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan, datanglah kerajaan.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian berilah hormat padanya. Hormat padanya, adalah maha tinggi. Bila hormat padanya, Allah maha tinggi. Bila hormat padanya, adalah maha tinggi. Hormat padanya, Allah maha tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hormat padanya, adalah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Bila hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Bila hormat bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Hari demi hari Tuhan, Engkau telah membuktikan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, melainkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Seringkali kami Tuhan melukai hati-Mu. Kami mengecewakan Engkau Tuhan melalui sikap tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan kami memohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga pada saat ini kami layak beribadah di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah melalui pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib, terus mengingatkan kami, agar kami tidak terus jatuh dalam dosa. Kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa dalam surga ini kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini bisa menjadi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Engkau berkati jemaat Tuhan. Dan baik yang ada di tempat ini maupun yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tuntun sertai sehingga kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami, ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tetap dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita wajib datang memuji Dia, menyembah Dia. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan melalui pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Selamat bersuka, bersuka cita. Bapak Ibu, pujiannya berkata bersuka citalah, tapi hanya sebagian orang saja yang bersuka cita. Kenapa? Mari kita naikkan pujian ini sambil bersuka cita. Mari kita benar-benar nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau pujian ini kita nyanyikan sesuai dengan pujiannya, bersuka cita. Sekali kita naikkan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di mana? Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan
bersukacitalah, sekarang bersukacitalah, sekarang bersukacitalah. Mari kita sama-sama menaikkan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan, sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sungguh pujian yang sangat memberkati kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Injil Keselamatan. Nyanyian Injil keselamatan, agar nyata keindahan Injil keselamatan yang memberi ajaran tugas kewajiban. Sungguh indah mengherankan Injil keselamatan.
karuniakan Injil keselamatan. Yang berdosa hai dengarkan Injil keselamatan. Bagimu tersedia selamat sentosa, sungguh indah mengherankan Injil keselamatan. Sungguh indah mengherankan Injil keselamatan. Merdulah bunyi Injilnya, Injil keselamatan. Ampun dan damai dibawa Injil keselamatan. Oh juru selamatku, sucikan jiwaku, sungguh indah mengherankan Injil keselamatan. 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 Tuhan, kami bersyukur untuk Injil yang memberikan hidup buat kami. Bapa, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kematian-Mu, oleh karena Tuhan kasih-Mu. Injil dinyatakan, Injil kebenaran disampaikan supaya banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan baca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Tuhan, bukakan akan firman-Mu. Ungkapkan firman-Mu buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, tutup hamba-Mu di belakang salib Yesus, supaya firman Tuhan menjadi jelas. Urapi kami semua yang mendengar, supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semua. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita pada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan kemudian akan disambung dengan pasal 8 ayat 22 sampai 23. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya,
Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara orang Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Kita sambung dengan pasal 8, ayat yang ke-22 dan ke-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melaksanakan apa yang tertulis di dalamnya. Saudara, kita perhatikan dari apa yang kita baca tadi, ada sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Malaikat Tuhan duduk di atas pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Sedang Gideon, anak dari Yoas, mengirik gandum dalam tempat pengirikan anggur agar tersembunyi bagi dari orang Midian. Ada yang aneh di sini? Aneh tidak? Ngirik gandum pakai pemerasan anggur. Ada apa ini? Ada masalah apa? Orang Israel sebenarnya sedang ada di dalam keadaan ketakutan. Orang Israel sedang ada di dalam keadaan ditindas. Bayangkan, mengirik gandum biasanya pakai irikan yang besar. Tetapi sekarang yang dipakai untuk ngirik gandum adalah pemeras anggur kecil. Kenapa begitu? Karena mereka bersembunyi. Tempat yang besar tidak mungkin dipergunakan. Mereka harus bersembunyi di goa-goa. Bagaimana masuk ke goa dengan bawa irikan yang besar? Kenapa sampai hal ini terjadi? Malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam keadaan seperti itu.
dan berfirman pada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lah. Orang yang ketakutan, pengecut, seperti tikus yang ketakutan, disebut pahlawan yang gagah berani. Di mana? Apa tidak salah? Apa tidak salah yang diucapkan oleh malaikat Tuhan? Bahkan itu kata-kata Tuhan sendiri. Tidak salah. Tuhan ingin membawa Gideon sadar siapa dirinya. Tuhan ingin membawa Gideon untuk mengerti siapa dirinya. Coba kita lihat, apakah benar kata-kata yang Tuhan katakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa? Mari kita lihat Ulangan. Ulangan pasal 33. Ulangan pasal 33. Ayat 13. Dengan ke-17. Musa sebelum dia diangkat oleh Tuhan, Musa memberkati seluruh bangsa Israel, suku demi suku. Dan ini yang dikatakan kepada suku Manasye, yaitu keturunan Yusuf. Tentang Yusuf, dia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas kepala batu orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka adalah pahlawan yang Tuhan angkat dan yang Tuhan memberkatinya. Dan ini dikembalikan, sadar bahwa engkau adalah pahlawan. Engkau bukan pengecut, engkau bukan orang yang penakut, tapi engkau yang diberkati Tuhan. Dengan tanduk-tandukmu, engkau bisa melawan musuhmu. Tetapi di manakah keberanian itu? Di manakah? Kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Kita lihat di dalam pasal 6 Hakim-Hakim ayat yang ke-1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat? Mereka menyembah yang bukan Allah. Mereka menyembah dewa-dewa orang Midian, orang Amori. Israel lupa bahwa Tuhan Allahnya yang membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Mereka lupa ini. Dosa yang terbesar adalah menyembah berhala. Tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Dan ini adalah dosa yang luar biasa. Ini adalah kejahatan. Sampai Tuhan mengatakan itu kejahatan. Sangat jahat. Akibatnya mereka harus mengalami satu kepahitan dan penderitaan. Dan Tuhan serahkan mereka
kepada musuh yang sebenarnya sudah mereka duduki. Midian dan orang Amori. Menyerang mereka, mereka tidak punya apa-apa. Bayangkan, baru menanam, orang Midian datang. Semua diambil. Tanah dirusakkan. Tidak ada yang tertinggal untuk orang-orang Israel. Sangat miskin, sangat melarat. Mereka berteriak kepada Tuhan. Teriakan didengar oleh Tuhan. Maka malaikat datang kepada Gideon. Disinilah kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berteriak dan mencari Tuhan. Saudara-saudara, saat ini banyak dari kita yang mulai meninggalkan Tuhan. Saya katakan, ketika kita menyembah yang bukan Tuhan, itu adalah kejahatan yang besar. Saudara bilang, saya ke gereja kok, saya kebaktian. Iya, kebaktian. Tetapi apakah hatimu tertuju kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah hatimu hanya diarahkan kepada Tuhan? Berapa banyak perhatianmu kau tinggalkan untuk apa? Kau tinggalkan Tuhan. Engkau melihat kepada berhala-berhala lain yang jauh menarik daripada Tuhan. Berapa banyak orang rela meninggalkan kebaktian hanya untuk hal-hal yang kurang tepat. Saudara-saudara, berapa banyak orang menggantikan Tuhan. Mereka masih berdoa, tetapi harta menjadi pegangan yang nomor satu. Menjadi sesuatu yang menjadi pengharapan dan kekuatannya. Ini masalah besar. Pekerjaan menjadi sesuatu yang utama. Sampai akhirnya Tuhan kurang diperhatikan. Berapa banyak kita terpaksa harus mengikuti peraturan perusahaan untuk merapat pada hari Minggu. Kenapa? Karena ini penting sekali. Karena ini ada suatu hal yang akan menjadi besar. Berapa banyak kita terperangkap, bahkan pemimpin-pemimpin perusahaan yang notabene adalah orang-orang Kristen memakai waktu minggunya bukan untuk berbakti, tetapi untuk bisnisnya. Allahnya sudah ditinggalkan. Mereka masih berdoa, masih minta tolong Tuhan berkati. Benar. Orang Israel, dia bilang Tuhan, Tuhan. Tetapi tetap ada patung-patung Baal di sana. Ini masalah yang besar. Dan Tuhan melihat ini adalah kejahatan yang besar. Saudara-saudara, kalau dikatakan tadi, kalau harta kita menjadi berhala kita, itu akan menjadi kejahatan yang besar. Berapa banyak, saya sangat sedih sekali. 2 orang menteri Kristen yang begitu luar biasa, kelihatannya hebat, baru saja selesai menghadiri sidang PGI, mengatakan kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Tahu-tahu ditangkap. Kenapa korupsi? Kenapa melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar? Memalukan. Baru lagi ini. Ya, terjadi lagi. Mengerikan, saudara. Kalau sudah tidak menjadikan Tuhan pegangannya. Partai dijadikan pegangan. Kedudukan dijadikan pegangan. Ini menjadi masalah besar. Ingat, saudara. Perhatian kita adalah Tuhan. Coba perhatikan. Tuhan berkata, rayakanlah Sabat Tuhan. Ingatlah hari Tuhan. Coba kita buat hari Tuhan adalah hari yang menyenangkan. Hari yang betul-betul kita pegang dan kita jadikan kekuatan kita.
disitulah akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Waktu Gideon diberitahu oleh Tuhan, bangkitlah dengan kekuatanmu. Kekuatan dari mana Tuhan? Aduh, ini dari mana? Tetapi ketika Tuhan mengatakan, pahlawan, kaget dia. Benar, sukuku Manasye sekalipun kecil, tetapi Tuhan memberkati dan Tuhan menjadikan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saudara, kita kecil. Mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan, maka kita akan sanggup mengatasi hidup dengan banyak persoalan yang kita akan dapat atasi. Saudara, persoalan hidup sekarang ini bukan semakin mudah. Saya katakan tidak mudah, tetapi kita akan mempermudah yang tidak mudah ini dengan pertolongan Tuhan. Coba kita perhatikan bagaimana ketika si Gideon harus melawan orang-orang Midian. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Gideon diminta untuk menyerang musuh, punya apa dia? Dia hanya punya kekuatan. Kekuatanmu pakai. Kekuatan yang dari Tuhan itu dipergunakan. Jangan disimpan, pakai itu. Dia mengumpulkan kaumnya. Dan berkata, mari kita bersama-sama menyerang musuh. Dengan cara apa? Kita tunggu apa-apa dari Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon ajak orang Efraim, ayo mari kita menyerang. Terkumpul ribuan orang untuk perang. Tapi Tuhan bilang apa? Terlalu banyak Gideon. Terlalu banyak. Suruh mereka minum. Orang-orang ini sudah rela mau perang. Tetapi Tuhan mau pilih orang-orang yang tepat untuk dibawa berperang. Suruh mereka minum. Mereka semua minum. Nah, Tuhan bilang, Gideon, lihat, perhatikan. Yang membawa air dari tangannya ke mulutnya, itulah yang akan kupilih. Kumpulkan mereka. Ada berapa dari ribuan? Tinggal 300 orang. Nah, dengan 300 ini kita akan melawan Midian. Waduh, Midian ini ribuan, puluhan ribu. Bagaimana? Tapi Gideon bilang, Tuhan, Engkau pahlawan yang gagah berani. Ingat, jumlahmu kecil, kau hanya ribuan, tapi kekuatanmu luar biasa. Saat itu Tuhan beritahu, bagi 3 tentaramu, 3 bagian. Dan sekarang kau akan berperang bersama dengan aku. Bawa gantang, bawa suluh, tutup. Bukan suluh, bawa nafiri. Bukan suruh bawa pedang. Bawa nafiri, bawa gantang, bawa suluh, bawa trompet. Ayo kita berperang. Bagi 3, 100. Gideon, kalau engkau takut, ayo turun. Turun ke bawah bersama dengan pura bujangmu. Turun ke bawah. Mari kita adakan penyelidikan. Apa yang dilakukan? Gideon turun dan kemudian menyelinap dengan diam-diam. Kemana? Ke perkemahan orang Midian. Dan pada saat itu Gideon mendengar seorang dari tentara Midian berkata, aku bermimpi. Woi, bermimpi. Gideon memperhatikan mimpinya. Aku bermimpi ada roti yang besar dari gunung di sana dan berguling jatuh dan menimpa semua tentara Midian. Hancurlah kita. Kita berantakan semua. Kemudian salah seorang, itu adalah pedang Gideon, itu Allah Gideon. Datang menyerang kita. Waduh, mereka ketakutan. Gideon waktu mendengar itu, mendengar mimpinya, dan artinya sekaligus dijelaskan. Yang menjelaskan justru orang Midian sendiri.
Ketika Gideon mendengar itu, Tuhan terima kasih. Kau memilih kami. Dia kumpulkan tentaranya. 100 dengan dia, 100 dengan teman, 100 lain di bawah yang lain. Mari kita serang. Bawa semua suluhmu dan gantang dan nafirimu. Lihat apa yang kulakukan ketika aku memecahkan seluruh barisanku memecahkan, kamu juga ikut pecahkan. Dan ketika engkau mentiup nafiri, tiup yang keras. Bayangkan 300 nafiri. Ini dipecahkan. Semua seperti apa suaranya. Luar biasa kerasnya, membuat kegaduhan yang luar biasa. Dan Gideon bilang, serukan. Demi Tuhan, pedang Gideon. Dan mereka musuh yang mendengar di situ kacau balau, hanya mendengar demikian kacau balau. Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa riuh. Mereka saling bunuh. Bukan Gideon yang membunuh, tetapi mereka berperang sendiri. Dan akhirnya mereka lari semua. Ditinggalkannya semua barang, mereka lari. Dan semua banyak tergeletak mati. Saudara-saudara, Gideon bisa melakukan itu. Dia tadinya takut, tidak berani. Tapi ketika disadarkan siapa dirinya, dia sadar. Dia menjadi berani dan kuat kembali. Tuhan menyertai dia. Saudara, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan juga seperti apa yang terjadi saat itu. Persoalan sekarang tidak mudah. Masalah yang ada sekarang juga sesuatu yang rumit. Sebentar ada pemilu. Kita gentar, ya. Tetapi jangan takut. Gantungkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Sebentar kita akan melihat ada peneguhan majelis. Karena beberapa majelis yang lama rupanya sudah tidak sanggup lagi dan mengundurkan diri. Jadi sebentar akan diteguhkan lagi. Majelis yang baru yang akan bersama-sama maju dan kita akan berjuang bersama-sama dengan jemaat. Tuhan menyertai kita. Mungkin kita bilang kita punya apa. Kita tidak tahu dari mana. Majelis yang baru sebentar akan mulai membuat sesuatu yang baru. Gebrakan yang baru. Tuhan pakai Gideon. Tuhan pakai majelis yang baru ini juga. Dan Tuhan akan menolong kita juga. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau Tuhan yang boleh mengubah hati yang pengecut, yang takut, tetapi diubahkan oleh Tuhan untuk mengingat siapa sebenarnya. Gideon, dia adalah orang Manasye yang diurapi oleh Tuhan. Dan Gideon bangkit. Gideon menang karena Tuhan menyertainya. Bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Ia bangkit. Ia bangkit untuk bisa mengalahkan musuh. Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang ada di sini. Kami ketakutan saat ini Tuhan. Kami ngeri Tuhan untuk menghadapi hidup. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan bangkitkan semangat kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa di sanalah kekuatan itu datang. Di sanalah kuasa itu datang. Di sanalah urapan itu datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan.
kami akan melantik, meneguhkan majelis yang baru. Biar Tuhan tolong supaya majelis yang baru dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan gereja ini. Biar Tuhan yang memakainya. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan kita boleh melantik lagi saudara-saudara yang akan dilantik menjadi tua-tua dan diaken. Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada saudara-saudara ini untuk melayani Tuhan. Marilah kita perhatikan akan firman Tuhan tentang panggilan dan pelayanan tua-tua diaken yang menjadi majelis gereja. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. 1 Timotius 3 ayat 8-10. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan ini, setelah ternyata mereka tidak bercacat. Saudara-saudara yang terpilih adalah saudara-saudara yang telah melalui perhatian dan juga apa yang kita lihat bersama-sama terhadap saudara-saudara yang akan dilantik ini. Efesus 4 ayat 11-12. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sebab aku pun telah sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Adapun tua-tua dan diaken itu membantu gembala sidang dalam mengembalakan jemaat, serta menghibur, membangun, dan mewakili seluruh jemaat. Jadi nanti diaken dan juga penatua ini mewakili jemaat Tuhan. Saya mohon para saudara yang terpilih untuk menjadi majelis, saya undang ke depan. Bapak Julianto, silakan maju ke depan. Bapak Julianto adalah penatua dan juga perangkap sekretaris majelis. Bapak Arthur Pinontoan, silakan maju ke depan. Adalah diaken bendahara gereja. Yang keempat, Bapak Dr. Haryanto, silakan, adalah penatua bidang kerohanian dan perkembangan gereja. Yang kelima, yaitu Bapak Aziz sebagai diaken, silakan maju ke depan. Dibuka aja ininya. Yang menangani bidang umum. Ada banyak yang harus dikerjakan, Aziz. Nah, siap ya. Oke, terima kasih. Pernyataan pengakuan. Saudara-saudara yang akan dilantik sudah berdiri di depan semua. Sekarang saudara-saudara yang akan dilantik supaya nyata
saudara dengan sungguh-sungguh hati bersedia menaati panggilan Tuhan ini, sukalah saudara menjawab pertanyaan saya di hadirat Tuhan dan dihadiri di hadapan sidang jemaatnya. Saya akan berikan pertanyaan dan tolong dijawab. Apakah saudara yakin dengan sungguh bahwa jabatan saudara menjadi tua-tua atau penatua dan diakon ditetapkan oleh karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawabnya? Silakan. Angkat tangannya. Oke. Ya. Yang kedua, apakah saudara yakin bahwa Alkitab, yaitu firman Allah, yang menjadi ajas pengakuan iman? Oleh sebab itu, saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus dan setia, serta melakukan diri dengan sepatutnya sesuai panggilan Tuhan, dan oleh sebab itu saudara bersedia menaati aturan gereja yang telah ditetapkan? Jawabnya. Oke. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Boleh berlutut? Semua jemaat kita menyanyikan, aku berserah, aku berserah. Mari kita berdiri. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku saudara, Pak Ajis, Pak Haryanto, Pak Arthur, Pak Julianto, berdasarkan pengakuan dan juga kerelaanmu untuk melayani Tuhan di tempat ini, saya sebagai hamba Tuhan menetapkan saudara-saudara menjadi penatua dan diakon yang melayani gereja Tuhan dengan diurapi oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk melayani jemaat. Lakukanlah dengan penuh kasih, hormat, dan setia. Amin. Silakan berdiri. Selamat. Selamat. Silakan kembali ke tempatnya dan silakan duduk. Saya serahkan kepada saudara yang bertugas, Pak Arthur.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh para penata layan yang telah mengambil bagian melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan melalui pelayanan yang telah diberikan. Selamat kepada penatua dan majelis gereja Isa Almasih Jemur Sari untuk periode 2023 sampai dengan 2027 yang sudah diteguhkan dan dilantik. Selamat melayani Tuhan, Sang Gembala sejati. Tuhan menolong dan memimpin dalam melayaninya. Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Dan nanti sore ada penyerahan anak. Berikutnya, doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada gembala jemaat. Nomor WhatsApp yang tertera di layar atau bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kebaktian PRBK setiap hari Sabtu pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Harap pemuda remaja dapat mengikutinya. Minggu depan ibadah berjalan seperti biasa, baik kebaktian umum yang pertama pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat maupun kebaktian umum yang kedua pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mengajak keluarga, rekan, sahabat untuk beribadah bersama-sama. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Persembahan pada hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Resa dan Saudari Fani. Pada yang bertugas silakan maju ke depan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan untuk pekabaran Injil. Seperti kita ketahui, Gereja Isa Almasih Jemur Sari menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan kita supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan PI. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 14, ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kami ajak saudara untuk bangkit Betapa berdiri. baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kebaktian ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang telah menyampaikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati, menjaga kesehatannya,
sehingga dia boleh tetap sehat dan tetap kuat di dalam melayani kami semua di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pusat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, maupun yang ada di pos-pos PI, yang ada di Munusewu, Bapak Nathan, yang ada di Wonosari, Bapak Suhebdi, yang ada di Tengger, Bapak Pendeta Kamsi, yang ada di Kertosono, Bapak Pendeta Yohanes, dan yang ada di pos PI Kasablanka, Pendeta Mardekai. Kiranya Tuhan juga akan mencukupi, memberkati agar mereka itu boleh tetap terjaga kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah juga Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana di gereja kami ini untuk pengadaan ulat sutra, biar saja Tuhan nanti yang akan melancarkan usaha ini. Tuhan saja yang menolong agar usaha ini boleh terjadi dengan sekehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengerjaan toilet yang ada di Pastori. Kiranya Tuhan juga akan memberkati para tukang dan biaya-biaya bisa dapat tercukupi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan juga akan selalu memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar supaya mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Juga di dalam tahun depan kami akan mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan juga pemilih wakil-wakil rakyat di legislatif. Kiranya juga Tuhan akan menolong, akan terpilih presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan dan dapat memikirkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami juga akan berdoa Bapak, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.
Silakan duduk dan doa teduh.